Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 5 dengan beranggotakan Amelia Dwi Pratiwi, Hilmi Durauf Adiyatma, Mukri Faretno Febriani, Ridol Mahbub, Salsa Nabila, dan Selviana Putri. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dwi Pratiwi dari absen 2. Sebelum kita masuk kepada materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu reformasi dan bagaimana terbentuknya reformasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara drastis dengan tujuan untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat maupun negara. Reformasi bisa disebut juga dengan perbaikan sistem atau suatu perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat maupun negara dalam segala bidang. Susunan tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan baru secara hukum dengan tujuan perbaikan. Jadi, reformasi yang terjadi di Indonesia merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang terbentuknya reformasi. Sebelum adanya era reformasi, terdapat era Orde Baru, yang dimana Insinyur Soeharto sebagai presidennya. Pada era tersebut, pemerintah Orde Baru dianggap tidak mampu atas dasar Pancasila dan Konstitusi 1945 untuk menciptakan kehidupan yang adil bersama dalam makmur dan kemakmuran dalam sebuah keadilan. Dalam implementasinya juga, pemerintah dengan Orde Baru telah melakukan banyak penyimpangan, dimulai dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, seperti penyimpangan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Durauf Adiyatma dari absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam penyimpangan Orde Baru dan persatuan dan kesatuan bangsa di masa sekarang. Ada macam-macam penyimpangan Orde Baru. Yang pertama, ada maraknya terjadinya KKN di pemerintahan. Yang kedua, pembangunan yang dilakukan pemerintahan tidak dilakukan secara merata. Lalu yang ketiga, terjadinya beberapa pemberontakan yang diakibatkan ketidakpuasan atas kesenjangan pembangunan. Yang keempat, terjadinya kecemburuan antara penduduk pribumi dengan para imigran yang datang. Lalu yang kelima, tidak adanya kebebasan berpendapat. Yang keenam, terjadinya kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin. Lalu yang ketujuh, terjadinya pelanggaran HAM dari berbagai etnis pendatang di Indonesia. Yang kedelapan, tidak adanya kebebasan dalam kebijakan pers. Yang kesembilan, keamanan dan kedaulatan negara dilakukan dengan cara kekerasan. Yang ke-10, yaitu tidak ada penurunan kekuasaan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Putri dari absen 32. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memasuki masa reformasi. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Selanjutnya, ada ciri-ciri pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.
B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. C. Adanya bentuk negara dan tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, tepatnya pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Untuk amandemen yang pertama, terjadi di Sidang Umum MPR 1999, tepatnya pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Lalu amandemen yang kedua, terjadi di Sidang Umum MPR tahun 2000, tepatnya pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Lalu amandemen ketiga, terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Lalu yang terakhir adalah amandemen keempat, terjadi di Sidang Umum MPR tahun 2002, tepatnya pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila, kelas 12 MIPA 5, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945. A. Kedaulatan di tangan rakyat. Dilakukan menurut UUD Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28. F. Penghapusan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24B dan 24C. C. Anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31 ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Pasal 37 ayat 5. L. Penjelasan UUD 1945 dihapus. Perkenalkan, nama saya Rido. Di sini saya dari absen 30 akan menjelaskan materi dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif dari perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk dampak yang pertama itu dampak positif. Untuk dampak positif yang pertama itu adalah menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada UUD 1945. Kemudian dampak positif yang kedua itu adalah dapat menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman seperti saat ini. Kemudian dampak positif yang ketiga itu adalah UUD 1945 akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita akan beralih ke dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya sendiri itu terdapat 3. Untuk yang pertama itu adalah jika tidak dikaji dengan baik-baik, menimbulkan undang-undang yang dapat menyulitkan rakyat, sehingga rakyat tidak bisa mendapatkan suatu keadilan dari undang-undang tersebut. Nah, untuk dampak negatif yang kedua itu adalah memunculkan kebijakan otonomi daerah yang mengganggu pemerintahan pusat. Nah, kemudian untuk dampak negatif yang ketiga itu adalah memunculkan konflik yang berkepanjangan di daerah. Saya Mukrifa Reto Febriani. Di sini saya akan menjelaskan di bidang politik. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan diantaranya diubah agar lebih demokratis. UU yang diubah diantaranya UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, UU nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR dan MPR. Yang kedua yaitu kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga yaitu melakukan pencabutan terhadap pembebasan pers. Yang keempat yaitu memberikan abolisi hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana terhadap 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang
pernah mengkritik presiden. Yang kelima yaitu mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang terakhir yaitu Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI, istilah ABRI mengubah TNI. Kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, merekapitulasi berbank dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikwidasi bank-bank permasalahan. Yang keempat yaitu membentuk badan penyihatan perbankan nasional. Yang kelima yaitu menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. 6. Menurunkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang terakhir yaitu mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kebebasan pendapat di era reformasi mencakup bidang pers dan langkah pertama untuk memulai kebebasan pers adalah dengan mencabut aturan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP. Dengan dicabutnya SIUPP, akhirnya perusahaan pers baru bermunculan, baik itu media cetak, televisi, maupun radio. Munculnya berbagai macam perusahaan pers tersebut merupakan bentuk sukacita yang setelah sekian lama dibelenggu oleh kekuasaan pemerintah Orde Baru. Selain mencabut SIUPP, upaya lainnya adalah penghapusan Departemen Penerangan. Departemen Penerangan di era pemerintahan oleh Orde Baru memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menekan dan mengatur pers. Oleh sebab itulah Departemen Penerangan dihapus agar pers bisa berleluasa melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Selain kedua tindakan tersebut, ada satu tindakan yang terpenting, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, terbukanya proses demokrasi di era reformasi, yaitu yang pertama, berlakunya sistem multipartai yang terlihat pada pemilu 1999. Yang kedua, setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dan menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Terus yang ketiga, 2004 rakyat bisa memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Yang keempat, 2005 kepala daerah yaitu gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu 1999 yang pertama itu adalah adanya kebebasan mendirikan partai politik. Nah, di sini pada 1999 ini terdapat kebebasan di mana bermunculan partai-partai politik itu tersendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peserta pemilu itu terdapat 48 partai, di mana pada saat itu 48 partai itu lumayan sangat banyak. Nah, untuk yang ketiga itu adalah presiden tetap dipilih oleh MPR. Kemudian poin yang keempat itu adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemilu 2004. Nah, pada 2004 sendiri terdapat 2 poin, di mana di sini poin yang pertama itu adalah pertama kali rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, memilih calon anggota legislatif dan lain-lain yang akan kita lakukan pada bulan Februari, di mana kita sendiri akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa di masa sekarang. Di masa sekarang ini, dengan berbagai ancaman baru yang muncul di era globalisasi, persatuan dan kesatuan yang berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila yang ketiga Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia, merupakan nilai yang penting untuk memajukan bangsa dan negara. Arti dari nilai yang penting tersebut adalah yang pertama, untuk mewujudkan cita-cita NKRI, yang kedua, memupuk semangat nasionalisme, yang ketiga, kesadaran Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI, lalu yang keempat, wawasan Nusantara, dan yang kelima, menjamin kebebasan warga negara dalam demokrasi Pancasila.